Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat, beribu-ribu nikmat oleh Allah kepada kita semua, ya, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dapat tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, langsung saja. Di sini saya bernama Muhammad Jamaluddin, semester 5, Prodi Studi Agama-Agama, mahasiswa UM Surabaya, akan menjelaskan mengenai mata kuliah metodologi penelitian agama yang bertema paradigma landasan filosofis penelitian positivistik, naturalistik, rasionalistik, dan teologis. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Apa sih penelitian positivistik, naturalistik, rasionalistik, dan teologis? Nah, yang pertama, jadi teman-teman, positivistik itu aliran berpikir yang hanya mengakui kebenaran rasional, yaitu kebenaran akal, empirik, indrawi, objektivitas, ya, seperti itu. Kemudian logika positivistik mengandalkan kemampuan pengamatan secara langsung, yaitu empiris. Penalaran yang digunakan yaitu induktif. Nah, logika positivistik sendiri terilhami dari gerakan keilmuan masa modern yang mana mengharuskan adanya kepastian dalam suatu kebenaran. Suatu objek ilmu yaitu dapat diamati observable, diulang-ulang repeatable, diukur measurable, diuji testable, dan diramalkan predicable. Nah, penelitiannya berpusat pada eksperimen data-data partikular dan ditafsirkan oleh rasio dan pengalaman. Maka sangat jelas bahwa logika positivistik membangun pembuktian berdasarkan fakta tanpa ada intervensi kepentingan subjektivitas manusia. Kebenaran yang dianut logika positivistik dalam mencari kebenaran adalah teori korespondensi. Nah, teori korespondensi menyebutkan bahwa suatu pernyataan adalah benar jika terdapat fakta-fakta empiris yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, jadi positivistik itu menggunakan rasio, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian naturalistik. Penelitian naturalistik ya adalah istilah lain dari penelitian kualitatif. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian atau inquiry naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis, simbolik, perspektif ke dalam, dan etnometodologi. Nah, pada dasarnya istilah inquiry alamiah atau penelitian naturalistik menekankan pada kealamiahan sumber data, ya. Jadi dikatakan bahwa penelitian naturalistik dan penelitian kualitatif memiliki alasan yang sama, yakni ke dalam kealamiahan sumber data. Akan tetapi pada kenyataannya istilah penelitian kualitatif lebih sering digunakan daripada istilah penelitian naturalistik. Nah, tujuan penelitian naturalistik sendiri yaitu untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial dan persepsi maksudnya manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap melalui penonjolan, pengukuran, atau pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Mueller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu
untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan. Pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu itu. Nah, untuk itu pengamat mulai mencatat dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dengan dasar yang dangkal, demikian pengamat menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup jenis-jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, Q², dan perhitungan statistik lainnya. Kemudian rasionalistik. Nah, rasionalistik, metodologi penelitian kualitatif pertama dilihat secara filsafat rasionalistik atas sejumlah argumen. Pertama, dilihat secara ontologik. Positivisme lemah dalam membangun konsep teoritik dengan konsekuensi konseptualisasi teoretik ilmu yang dikembangkan dengan metodologi yang dilandaskan menjadi semakin miskin konseptualisasi teoritiknya. Tidak ada teori-teori baru yang mendasar muncul, banyaknya ilmu sosial mengalami stagnasi. Nah, argumen kedua dilihat dari segi aksiologi. Kebenaran empirik yang sesuai itu adalah mendegradasikan harkat manusianya manusia. Manusia kebenaran itu tidak hanya dapat diukir dengan indera, ya. Adapun kebenaran yang dapat ditangkap dari pemana manusia untuk menggunakan akal pikir budi memaknai empirik. Sensual itu lebih memberi arti daripada empirik sensual itu sendiri. Sehingga secara aksiologi penulis membedakan antara empiri sensual, empiri logika, dan empiri etik. Empiri manusia, empiri logik dapat dihayati kebenarannya karena ketajaman pikir manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi empirik. Nah, sekarang teologi. Dari bahasa Yunani theos, ya, Tuhan, logia, kata-kata ucapan atau wacana, atau kadang disebut ilmu agama, ya, adalah wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama, spiritualitas, dan Tuhan. Dengan demikian teman-teman, ya, teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan agama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Dalam hal ini ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan, ya, bahwasanya positivistik adalah aliran berpikir yang hanya mengakui kebenaran rasional. Nah, kemudian penelitian naturalistik adalah istilah dari penelitian kualitatif. Ada beberapa istilah, ya, yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian inquiry, naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis, simbolik, perspektif ke dalam, etnometodologi, The Chicago School, Fenomenologis, dan yang lain sebagainya. Sehingga secara aksiologi penulis membedakan antara empiri sensual, empiri logika, dan empiri etika. Kemudian yang teologi teman-teman berasal dari bahasa Yunani yaitu koin, tetapi lambat laun memperoleh makna yang baru yang diambil dalam bentuk Yunani maupun Latinnya oleh para penulis Kristen. Karena itu penggunaan kata ini khususnya di Barat mempunyai latar belakang Kristen. Namun pada masa kini istilah tersebut dapat digunakan untuk wacana yang berdasarkan nalar di lingkungan ataupun tentang berbagai agama. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.